Pemirsa, berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik di tahun 2021, masyarakat bisa mendaftarkan tanah secara elektronik dan mengganti sertifikat tanah analog menjadi elektronik. Saudara, pemakaian sertifikat tanah elektronik bergulir tahun ini. Banyak hal yang harus diperhatikan agar transformasi digital dalam bidang pertanahan ini termasuk sistem keamanan data. Ada sejumlah perbedaan dengan sertifikat analog yang berbasis kertas, di antaranya penggunaan tanda tangan elektronik. Pemerintah perlu terus memperbarui teknologi sertifikasi untuk menjaga keamanan data pengguna. Ya, Bapak, ada isu bahwa sertifikat tanah fisik ini nanti akan ditarik dan diganti dengan yang elektronik dalam bentuk digital. Sebenarnya seperti apa, Pak? Karena isu ini cukup santer saat ini di masyarakat. Itu keliru ya, karena ada yang mengutip peraturan menteri itu di luar konteks. Sehingga seolah-olah kita akan menarik sertifikat yang ada di masyarakat. Sebenarnya nggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini kita bersama Profesor and Friend pada channel YouTube LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, hari ini kita telah bersama dengan Profesor Dr. Saiful Bahri dan Associate Profesor Dr. Ibnu Sidna. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah sehat selalu nih, Prof. Prof, hari ini kita akan berbincang tentang hukum dan politik pada masa pandemi dan juga pentingnya literasi hukum bagi masyarakat. Nah, ini merupakan kepakaran daripada Profesor Saiful Bahri yang ahli hukum pidana dan juga Associate Profesor Ibnu Sidna yang ahli hukum tata negara. Nah, silakan Prof. Saiful Bahri atau Prof. SB saya panggil ya, Prof ya. Saat ini Prof. SB sudah sangat segar sekali. Silakan Prof. SB untuk memberikan pembukaan untuk para pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita dalam keadaan sehat. Dengan kesehatan ini tentu dimaksimalkan untuk produktivitas dalam pengayaan keilmuan sehingga kita punya arti dalam kehidupan ini, yakni bermanfaat. Tema yang disampaikan tentang hukum dan politik berkaitan dengan keadaan Indonesia terkini dalam menghadapi bencana alam dan bencana non-alam. Hukum terus tumbuh dan berkembang. Dan seirama dengan perkembangan masyarakat, juga dengan problem-problem kehidupannya. Karena itulah hukum bertujuan untuk melakukan rekayasa sosial atau social engineering. Dalam perekayasaan itu tujuannya adalah ketertiban. Ketertiban tentu ingin mencapai juga cita-cita bangsa di seluruh dunia, yakni kesejahteraan sosial. Termasuk Indonesia, makna kesejahteraan sosial memang ada di dalam Pancasila. Sehingga hukum mesti harus mempunyai kemanfaatan yang luar biasa mengatur tata tertib kehidupan. Terkini keadaan kita menjadi isu-isu yang negatif terhadap penegakan hukum. Tapi itu adalah penegakan hukum. Dan bahkan dalam politik hukum, pembentukan undang-undang dan sebagainya, tujuannya adalah menjaga ketertiban, membatasi kebebasan, dan memberikan kewajiban. Itu undang-undang. Dalam perspektif penegakan hukum, bila mana terjadi pelanggaran, maka para penegak hukum bekerja, polisi, jaksa, hakim, mereka bekerja agar orang tidak
melaksanakan tidak melanggar hukum itu, dan ada cara-cara agar diadakan pertobatan di dalam penjara. Jadi penjara adalah sebuah konsep dibina untuk melakukan pertobatan itu. Nah, ya, alhamdulillah nih kita telah dicerahkan dengan cara pembukaan daripada Prof. SW hari ini ya, Prof ya. Prof, ini ada yang menarik nih dari bukunya Profesor. Ya, adalah buku tentang pidana denda dan korupsi. Tentu saja ini sangat menarik apabila kita ulas di mana Prof. SW adalah merupakan ahli pidana di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan Prof untuk menyampaikan kepada pemirsa tentang pentingnya pidana denda dan korupsi ini dimengerti oleh para masyarakat sehingga akan menjadi literasi hukum. Silakan Prof. Isu hukum dalam akademik itu ada 3, yakni soal asas legalitas, yakni kesalahan. Yang kedua adalah pemidanaan. Pidana apa yang pantas buat orang yang salah itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah soal viktimologi. Siapa yang menjadi korban dalam kejahatan? Saya telah mendalami bagian yang kedua, yakni pemidanaan. Sejak tesis saya di UI, saya memfokuskan tentang pidana denda. Kemudian S3 saya di UI dan saya selesaikan di UI Jogja tentang pidana denda. Lalu tes disertasi itu saya terbitkan langsung ketika selesai disertasi, ujian disertasi. Lalu kemudian buku itu saya daur ulang lagi, saya komparatif dengan keadaan terkini tentang denda. Jadi berkaitan dengan korupsi. Secara singkat, hukum pidana yang kuno itu kan ada pidana mati, pidana denda, pidana penjara. Nah, sekarang berkembang ada pidana kerja sosial. Jadi para koruptor, saya menganjurkan agar pidana dendanya lebih maksimum. Misalnya korupsinya 50 miliar, maka dendanya 100 miliar. 50 miliar dikembalikan, dendanya 100 miliar. Tapi tidak masuk penjara. Karena dalam penjara itu kan pertobatan. Dia sudah tobat mengembalikan uangnya. Karena biaya penjara itu mahal sekali. Satu hari negara mengeluarkan 17.500. Satu orang dalam penjara 3 kali makan. Padahal sampai ke tangan para narapidana paling hanya 10.000. Jadi itu menimbulkan korupsi lanjutan. Itu yang disebut dengan tidak berkemanusiaan dan menimbulkan konflik-konflik kriminologi yang panjang. Buat apa orang di penjara? Buat apa? Tujuannya adalah agar nestapa diberikan. Nah, kalau hanya masuk penjara oleh korupsi itu hanya 100 juta, ya sudah kembalikan uangnya 100 juta dan denda dia 100 juta. Selesai. Toh juga tidak bisa lagi menjadi pimpinan partai politik, tidak di masyarakat sudah terlabel. Itulah masa depan hukum kita akan datang. Tapi sekarang hukum kita itu Belanda, jadi masih tidak bisa memaafkan. Hukum kita masih kolonial, belum modern. Dan pidana denda itu sangat beririsan atau ada konten Islamnya. Yang di dalam Islam disebut diat, membayar. Dimaafkan, itu bagian dalam proses itu. Jadi di dalam Islam dimaafkan saja bisa dibebaskan para terpidana. Baik. Sampai ke situ. Dalam konsep kita baru membayar denda yang tinggi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada koruptor 100 juta, 100 miliar, ya kembalikan 100 miliar kalau mau minta ampun. Tapi juga bayar denda. Mungkin uang 100 miliar kan sudah beranak-anak, sudah dibisniskan, sudah dicuci dan sebagainya. Nah, nestapanya dapat. Tapi nestapanya cuma sekali. Tidak boleh berlarut-larut. Kalau sekarang kan bayar denda juga, mengembalikan juga, masuk penjara juga. Itu kayak orang yang kayak bangsa yang tidak beradab itu. Kalau bangsa beradab, ada toleransi. Begitu Ibu Triuni. Ya, baik. Mas Ibnu nih ya, Dr. Ibnu Sina adalah merupakan ahli tata negara.
Nah, apa namanya, Mas Ibnu, saya panggil Mas Ibnu aja ya, karena masih muda ini, kelahiran 89 tapi sudah associate professor. Ya, silakan Mas Ibnu untuk memberikan apa namanya ulasan tentang tadi bagaimana hukum diterapkan di dalam proses untuk tata negara kita. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Prof. Saiful Bahri, mohon izin. Ada beberapa hal yang kita bisa simak dalam perkembangan terkini melihat perkembangan hukum tata negara kita, baik dalam keadaan pandemi ini maupun dengan agenda pemulihan ekonomi yang saat ini berjalan. Pertama, hampir semua bidang hukum saat ini diarahkan untuk mencegah krisis berlanjut yang sudah kita hadapi hampir setahun belakangan. Dan bagaimana arah ideal menuju ke sana itu menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangannya itu bersumber dari kebijakan negara sendiri yang terkadang pertama dijalankan tidak sesuai dengan aspek-aspek formalnya, maupun kebijakan yang kemudian diambil ternyata kerap kali disalahgunakan. Itu bisa tercermin dalam berbagai macam hal. Pertama, misalnya ialah kita bisa melihat indeks persepsi korupsi kita yang terus memburuk pada masa seperti saat ini, termasuk juga bagaimana indeks demokrasi kita. Bahkan di saat-saat seperti saat ini, di mana seharusnya negara itu membutuhkan berbagai macam pendapat saintis, ahli, yang logis, di dalam segala aspek, tidak hanya dalam bidang kesehatan, mungkin juga teknologi, maupun pendekatan-pendekatan kebijakan sosial, banyak sekali diabaikan, hanya disebabkan karena asumsi ekonomi yang kemudian menjadi tulang punggung negara saat ini. Padahal di balik itu semua banyak hal yang kemudian bisa ditanggulangi dengan pendekatan-pendekatan saintis dibandingkan pendekatan pragmatis semata. Itu menjadi jendela awal dalam kita memahami kondisi hukum dalam bidang kenegaraan saat ini. Baik, alhamdulillah kita tercerahkan tadi masalah korupsi dan lain-lain. Saya sedikit akan mengulik nih Prof. SB dan juga Mas Ibnu tentang e-sertifikat. Nah, sekarang kan baru rame itu sertifikat, di mana ada beberapa sertifikat yang kadang-kadang berkasus, terutama daripada di BPN, itu akan dilakukan untuk e-sertifikat. Tentu saja para masyarakat bingung juga lah dengan kondisi seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan nih dalam hal e-sertifikat ini, karena itu juga rawan, di mana beberapa oknum kan bisa melakukan duplikasi dan lain-lain. Barangkali ada sedikit pencerahan supaya menjadi literasi hukum bagi kita. Silakan Prof. SB atau Mas Ibnu. Oke, ini sebetulnya ranahnya Mas Ibnu, karena berkaitan dengan hukum administrasi negara. Tujuan e-sertifikat, e-pasport sebetulnya adalah penggunaan IT di dalam rangka memvalidasi keabsahan surat itu. Sehingga dengan e-pasport dan e-sertifikat buktinya menjadi absolut ketika ada kasus-kasus di pengadilan. Mengenai pertanahan itu isunya sangat luar biasa, karena banyak sekali cerita bahwa tanah yang tidak dipelihara, tidak dibangun, dibiarkan terlantar, dapat dikuasai oleh orang lain. Nah, orang lain lama-lama juga akan memohonkan penerbitan suratnya. Sementara yang bersangkutan karena kaya raya tidak lagi mau melihat tanahnya. Kalau itu tanah HGB, hak guna usaha, itu mudah, 25 tahun berakhir, maka dikuasai oleh negara. Jadi kalau tanah yang terlantar itu dikuasai oleh negara. Nah, kemudian terjadilah kejahatan. Nah, ini baru masuk wilayah pidana ini, Mbak Tri. Tadinya wilayah administrasi. Ketika sertifikat itu diajukan permohonan baru dengan memasukkan surat atau kontennya dan juga tanda tangannya para pejabat itu, maka muncullah sertifikat. Sertifikat yang palsu itulah nanti dengan momentum sekarang bisa didaftarkan mendapatkan e-sertifikat. Padahal kalau sertifikat itu sudah didaftarkan menjadi e-sertifikat, dia valid. Nah, sepanjang nanti orang tidak komplainnya nanti setelah jual beli dan lain-lain. Nah, inilah menjadi masalah hukum yang disebut dengan hukum pidana,
yakni penggelapan dan pemalsuan terhadap dokumen surat. Dan dalam hukum pidana itu hanya ada dua yang dijamin atau dijamin untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum atau the protection of criminal, itu menyangkut harta benda dan juga nyawa. Kalau nyawa itu kejahatan pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, anak di bawah umur, dan sebagainya, itu pada fisik. Tapi kalau yang non-fisik, yakni tentang harta benda, penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Jadi hukum pidana kita tuh memprotek dua bagian penting. Ya mungkin yang dari segi administratifnya ini, apa sih tujuan pemerintah membuat itu? Nah, tujuannya apa? Apakah untuk sebuah validitas mengikuti e-paspor? Nanti sebentar lagi KTP kan seumur hidup juga ada e-KTP, menghindari kepalsuan. Itu niat baiknya politik hukum administrasi di bidang itu. Tapi juga pasti ada orang-orang yang kriminal akan menggunakan momen-momen itu. Begitu Mbak Tri, hati-hati dengan tanahnya. Terus harus dilihat terus tiap hari, ditanam-tanam, jangan dibiarkan walaupun di kampung. Ini jadi mencerahkan kita nih, Mas Ibnu. Silakan monggo dicerahkan, dan apa yang harus dilakukan masyarakat nih, Mas Ibnu ya, tentang nanti e-sertifikat ini. Monggo, Mas Ibnu. Baik, terima kasih kesempatannya, Prof. Jadi pada pokoknya ialah pertama ada beberapa hal yang memang perlu kita tersosialisasikan ya atas beberapa informasi. Pertama ialah bahwa data digital itu bisa bermakna harta benda, sehingga memang pemahaman terhadap itu menjadi hal yang penting. Data digital yang berbentuk tadi iktp atau foto iktp, kemudian kartu keluarga, foto kartu keluarga, termasuk sertifikat yang kemudian sekarang akan dirubah dalam bentuk sertifikat elektronik. Memang persoalannya ialah maksud dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Saiful sebelumnya. Tetapi memang dalam rangka penerapan kebijakan ini sifatnya bertahap. Pertama ialah sifatnya harus voluntary. Kalau memang masyarakat tidak berkenan untuk mengkonversi ke dalam bentuk elektronik, setidak-tidaknya sertifikat yang fisik yang dimiliki seharusnya tidak menghilangkan legalitasnya dan juga perlindungan hukumnya serupa. Nanti kalau kemudian berangsur masuk ke dalam sepenuhnya elektronik, juga perlu ada jaminan bahwa data-data tersebut tidak dapat diperjualbelikan ke pihak ketiga. Nah, seperti itu, karena saat ini kan yang dihindari seperti itu. Dan yang paling krusial lainnya ialah apakah kemudian sertifikat-sertifikat elektronik tersebut itu datanya itu bersifat terbuka atau tertutup. Artinya misalnya apakah semua orang dapat mengakses sertifikat milik orang lain secara terbuka atau tertutup. Karena dari konteks administrasi nanti bersinggungan juga dengan persoalan privacy. Apakah ini mengganggu privasi orang yang punya sertifikat dengan luas tanah yang sangat besar dan sebagainya sehingga menjadi sasaran pajak. Jadi ini memang tidak kemana-mana. Memang persoalan utamanya sebelum sertifikat ini muncul ialah persoalan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak yang dianggap tidak begitu mumpuni. Sehingga pada era saat ini itu berkembang berbagai macam hal. Mulai dari proses sertifikasi dalam bentuk elektronik semacam ini di semua hal, di saat yang bersamaan juga dari dokumen yang semacam itu akan digunakan untuk optimalisasi penerimaan pajak. Tapi ya tetap sebagaimana dikemukakan di awal, ketentuan berkaitan dengan kepemilikan dokumen elektronik itu harus dalam bentuk yang voluntary, sukarela. Tidak bisa kemudian dengan serta-merta dipaksakan untuk mandatori atau berkewajiban, agar tidak kemudian melampaui hak, karena sertifikat yang fisik yang dimiliki itu pula sendiri sebenarnya perlindungan hukumnya sama dengan yang lain. Terlepas kemudian nanti akan mengarah ke sana dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang, akan tetapi pemahaman tentang ini dan perlindungan bahwa dokumen elektronik tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, tidak dapat menjadi bahan incaran pajak tanpa diketahui dari yang bersangkutan, atau kemudian ada perlindungan privasi atas dokumen. Karena
sertifikat menjadi narasumber dengan sertifikat tanah jelas berbeda. Yang tanah ini akan berdampak kepada harta benda yang juga dapat berpotensi sampai kepada tahapan kejahatan sebagaimana dikemukakan tadi oleh guru saya Prof. Saiful Bahri. Demikian. Ya, alhamdulillah nih, Prof. SB, saya kok melihat itu di belakang layar itu adalah ada bangunan bagus nih. Mungkin bisa diceritakan, Prof ada di mana ini? Ini latar belakang. Ini di Sumbawa, di desa, salah satu desa di atas gunung. Jadi bangunannya seperti ini, ngejreng, ada masjid, ada rumah guru berkeluarga, ada asrama putra-putri, ada ruang kelas putra-putri, fasilitas olahraga, dimulai dari sepak bola, gedung teater, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari atas, tiba-tiba sebuah gunung, sebuah hutan, ada bangunan seperti ini. Jadi seperti di negeri mimpi, negeri Aladin. Ini luar biasa, tidak ada di Sumbawa, ibu kotanya sendiri pun tidak ada bangunan yang integrated seperti ini. Nah, ini hasil kerja Pak Din selama 6 tahun membangun itu. Dan kami telah, yayasan maksudnya telah menerima hibah dari Kementerian Kehutanan senilai 85 hektar. Nah, 85 hektar kalau di Jakarta bagaimana itu? 85 hektar itulah terdiri dari 20%-nya bisa dipakai untuk pembangunan fisik. Yang lainnya adalah untuk berbagai hal. Misalnya untuk bisnis penggemukan sapi. Karena di sana sapi lepas kandang, bisa mencari makan sendiri. Kemudian 1 tahun sapi itu kembali pulang membawa anak-anaknya. Jadi Pak Kahar itu saya kira ini kampungnya Pak Kahar. Pak Kahar Mangajaya sahabat saya itu punya sapi 5 misalnya. Dilepas dalam 5 tahun dia bisa kembali jadi 25. Dan di Tenggarai saya membaca dokumen penyerahan dari tanah 85 hektar itu, di dalamnya mengandung mangan dan emas. Jadi bayangkan itu banyak banget emasnya. Ada emas Saiful Bahri, ada emas Din Samsudin, ada emas itu. Tapi kemudian ada pengusaha Muslim, dia menghibahkan tanahnya di Sentul 2,5 hektar. Jadi kami sudah berkembang nih. Mudah-mudahan seperti Al-Azhar terus melakukan enlightening, pencerahan peradaban. Jadi nanti bisa disambungkan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kita akan sambungkan ke sana. Alhamdulillah ini tadi dari penjelasan daripada Prof. SB dari Muhammadiyah, salah satu pimpinannya ya, Prof. Din itu membangun tadi yang disampaikan oleh Prof. SB yang sangat bagus ya di daerah Sumbawa sana. Semoga juga membawa kita semua untuk menaikkan daripada amal kita. Baik, untuk itu saya sedikit lagi nih, satu lagi pertanyaan saya nih. Nah, Prof. SB dan Mas Ibnu tentang korupsi. Nah, pada masa pandemi ini, apakah ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya elektronik terhadap misalnya pengaduan atau modifikasi daripada sidang dan lain-lain? Ataukah harus tatap muka nih, Prof? Terima kasih, Prof. Silakan. Ini masa pandemik ini kan merubah mindset. Jadi bahkan abuse of IT ini terjadi semata-mata disebabkan protokol kesehatan. Dalam pengelolaan protokol kesehatan, maka politik hukum kita bahkan pemerintah bisa mengambil dana-dana yang ada di dalam masyarakat. Misalnya dana haji, itu bisa dipakai untuk pemulihan kesehatan. Bank-bank plat merah bisa diambil, BUMN juga begitu, untuk kepentingan agar orang tidak sakit. Tapi di dalamnya bantuan-bantuan sosial itu sangat beririsan dengan korupsi. Kan sudah terbukti Menteri Sosial. Dan kalau itu dilakukan, maka hukumannya bisa hukuman mati. Itu dalam tindak pidana korupsi. Nah, karena abuse of power itu, ya pimpinan rapat juga bisa abuse of power. Apalagi yang mempunyai nilai luar biasa dalam pengelolaan uang. Bagaimana kita saat ini menghadapi pandemik, musibah alam?
dan musibah non-alam. Justru sekarang beririsan ini. Naiknya sama-sama. Yang non-alam kita sudah merasakan 1 tahun lebih, betapa penderitaannya luar biasa. Yang alam sekarang ada 200 lebih ada terjadi apa yang disebut dengan bencana alam. Gunung meletus, gempa bumi, longsor, jebol, bendungan-bendungan jebol sehingga menghabiskan sawah yang ada di sekitar Jawa Barat, yang merupakan lumbung sawah, berarti kegagalan panen, ekonomi kita akan sulit. Belum lagi pemerintah daerah tidak mampu membayar berbagai macam utangnya, karena uangnya dipakai untuk kesehatan. Jadi Presiden mengatakan kesehatan adalah kedaulatan tertinggi. Jadi bukan agama kedaulatan tertinggi, kesehatan. Nanti tanya sama Ibnu untuk konsep filosofisnya. Mengapa ada kalimat itu? Baik, Mas Ibnu, silakan untuk ditanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. SB terhadap kesehatan nih, Prof. Baik. Pertama saya ngambil dari persoalan yang tadi disampaikan perihal korupsi. Jadi pada pokoknya dalam prinsip hukum administrasi negara, korupsi itu dipahami secara singkat ialah penggunaan wewenang yang melampaui kewenangannya untuk kepentingan kelompok atau golongan. Sebenarnya sederhananya seperti itu, meskipun kaidah hukumnya bisa lebih tegas. Kenapa demikian? Karena persoalannya ialah penggunaan kekuasaan yang melebihi dari kekuasaan yang dimilikinya atau kekuasaan tersebut digunakan tidak sebagaimana ditujukan. Nah, dalam konteks keadaan darurat kesehatan, ada suatu kondisi di mana kaidah-kaidah untuk taat kepada batasan kewenangan yang dimiliki dalam konteks ini pejabat negara maupun pejabat pada umumnya, memang yang tadinya menggunakan prinsip legalistis formil atau tunduk kepada ketentuan hukum bisa berubah menjadi tunduk pada kepentingan umum. Nah, bisa lebih tinggi lagi tunduk pada kepentingan kesehatan. Jadi untuk demi kepentingan kesehatan. Persoalannya ialah di sini adalah satu, yaitu perihal integritas dari pengambil kebijakan. Kedua ialah perihal sistem kontrol dari pejabat dalam keadaan emergensi semacam itu, sehingga ketika dua hal itu lemah, maka potensi-potensi seperti penyimpangan yang terjadi dalam perihal bantuan bansos itu tinggi. Dan satu hal lagi yang perlu dipahami, bahwa suka atau tidak suka, istilah korupsi itu sifatnya selalu sistemik, tidak bisa individual. Jadi perlu ada koreksi bersama terhadap sistem yang demikian ini. Nah, jadi untuk menyimak ini semua, sebenarnya memang dalam konteks hukum itu ada suatu prinsip yang disebut sebagai salus populi suprema lex, yang artinya kepentingan umum menjadi hukum tertinggi. Jadi bisa saja seorang pejabat berpandangan ini demi kepentingan umum sehingga melampaui kewenangan. Tapi dalam konteks tertentu demi kesehatan maka berlakulah prinsip hukum yang disebut sebagai salus populi suprema lex esto, yaitu kesehatan masyarakat adalah kepentingan hukum tertinggi. Tetapi tidak mungkin bisa kita pahami bersama, dalam sebuah wajah hukum tidak hanya sekedar wajah ketertiban di dalamnya, tetapi ada wajah kepentingan. Jadi tidaklah kemudian mengherankan ketika sistem kontrol dan manajemen yang tidak ajak dalam menanggulangi hal semacam itu, maka muncullah hal-hal yang tidak terpuji, seperti hal yang kita bisa lihat terkait dengan misalnya bansos dan sebagainya. Kalau kemudian menggunakan mekanisme hukum pidana, memang itu memberi efek yang sangat besar, jerah. Tetapi persoalannya hingga saat ini kan bisa kita lihat dalam bukunya Prof. Saiful dijelaskan bahwa ternyata sanksi-sanksi yang berat demikian itu tidak menyelesaikan persoalan. Terima kasih Mas Ibnu ya. Prof. SB, silakan untuk memberikan closing statement kepada kita dan juga kepada UMJ dan juga kepada para masyarakat tentang bagaimana mengelola hukum sehingga masyarakat tercerahkan dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Silakan, Prof. Pada kondisi pandemik ini dan juga musibah-musibah lainnya, kita sebagai manusia yang berpikir, manusia yang berkelompok, bersosial, harus terus-menerus melakukan sosialisasi kehidupan yang bermanfaat.
Nah, dalam posisi inilah hukum mesti mendapatkan suatu perluasan untuk dapat ditertibkan, untuk membawa kemanfaatan. Nah, keadaan yang tidak tertib ini yang sangat membahayakan, karena dianggap darurat. Nah, ini suatu persoalan. Disitulah nanti para kriminal bekerja untuk melakukan berbagai macam tindakan kejahatan-kejahatan itu. Sekarang dengan ekonomi kita yang terpuruk, penghasilan keluarga juga berkurang, maka otak kriminal akan berfungsi untuk melakukan apakah penggelapan, penipuan, bahkan upaya-upaya kekerasan lainnya seperti perampokan dan sebagainya. Nah, keadaan ini harus disadari, kita mempunyai fungsi yang harus lebih, bukan hanya sehat, menjaga kesehatan kita dan keluarga, tapi juga menjaga hubungan-hubungan kemanusiaan yang itu membawa dampak bagi harta benda, yakni penipuan dan penggelapan dan seterusnya. Ini keadaan tidak normal disebabkan oleh beberapa hal. Dan itulah kita mesti cerdas sebagai kaum intelektual, bisa memberikan kesadaran, bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa kita untuk tunduk dan taat, tetap menjaga kesehatan, dan terus belajar. Karena hanya dengan belajar itu kita bisa membentuk watak kita yang kita kehendaki, yakni watak berkemajuan. Nah, watak berkemajuan itu tidak boleh melihat ke belakang. Jadi kalau ada teman-teman yang Mbak Tri masih melihat ke belakang, itu tidak maju. Bahkan tidak boleh melihat kekinian yang sekarang. Menengok ke belakang, ke kanan, ke kiri pun tidak dibenarkan kalau kita ingin maju. Tapi maju dengan satu visi untuk mencapai itu. UMJ apa visinya sudah diketahui, terus dia melakukan pencerahan bagi kehidupan umat manusia dan bermanfaat. Karenalah insan, para guru-guru yang mulia, dosen-dosen yang mulia, para guru besar yang mulia, tidak boleh lagi bercengkrama dalam isu-isu negatif, tapi harus memajukan ilmunya masing-masing sehingga mempunyai manfaat yang jelas dan tuntas. Demikian, terima kasih. Iya, alhamdulillah rabbil alamin bahwa kita tercerahkan dan termotivasi untuk selalu melihat ke depan, selalu melihat masa depan kita sebagai suatu hal yang mencerahkan, hal yang memajukan. Silakan Pak Dr. Ibnu untuk memberikan closing statement terhadap pencerahan terhadap masyarakat. Silakan. Baik, satu hal yang bisa kita lihat bahwa di balik sebuah krisis yang besar yang terjadi di dunia dalam 100 tahun, hampir setiap 100 tahun ada krisis besar di dunia terjadi, selalu membawa perubahan yang masif. Dalam konteks luas, global akan membawa perubahan, begitu pula dalam konteks lingkungan sendiri. Sehingga memang setiap keadaan yang tidak menguntungkan pada umumnya akan membawa berbagai macam pelajaran yang baru untuk mengadaptasi dan mencegah hal yang sama. Nah, dalam konteks hukum, ini menjadi bahan refleksi ke depan, menurut saya, di berbagai macam aspek. Khususnya adalah pendidikan. Dengan keadaan yang demikian ini, maka sebenarnya dapat kita simak perubahan perilaku itu bukan didasari oleh kesadaran, tetapi faktor eksternal, khususnya keadaan alam non-alam yang mempengaruhi kita semua untuk maju. Dan hal-hal lain yang kemudian dianggap itu obstacle itu adalah diri kita sendiri, termasuk sikap-sikap yang kemudian tidak konstruktif, maka otomatis akan terlempar dengan sendirinya dengan kondisi yang kemudian tidak menguntungkan. Oleh karena itu dalam rangka ini ke depannya kita dapat menyimak bahwa ternyata perkembangan hukum semakin pesat, di saat yang bersamaan pula kemampuan untuk meningkatkan kapasitas literasi dalam memahami kesadaran hukum akan menjadi hal yang penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana dihindari dalam sebuah konteks apa yang ditentukan oleh hukum sebagai pelanggaran. Ya, alhamdulillah hari ini. Mbak Tri, saya satu lagi menegaskan, saya telah mengajar di Fakultas Hukum itu dan kemudian menemukan Ibnu sejak mahasiswa. Lalu kita kader sebagai kader dosen.
Kemudian saya libatkan juga di dunia praktek sebagai lawyer, dan kemudian bersekolah S2 magister di UNJ Fakultas Hukum dengan hanya 1,8 bulan, lalu meneruskan ke Gajah Mada. Di sana juga tepat waktu, cum laude, luar biasa ini. Kemudian masih kurang karena belum menikah, dan tahun tadi sudah menikah, mudah-mudahan punya anak jadi lengkap. Jadi saya selain Ibnu masih ada lagi para asisten saya yang sedang kuliah, saya lakukan sentuhan. Dan itulah pelajaran besar buat para dosen-dosen senior untuk mempunyai kader. Dan apa yang dilihat tadi, saya adalah semula jurusan saya adalah tata negara, sama dengan Ibnu sekarang. Jadi pengetahuan saya tentang tata negara ya adalah sedikit. Kemudian saya beralih mengambil jurusan pidana hingga dokter. Tapi Ibnu, karena semua buku-buku yang saya rilis, hampir 35 buku saat ini selalu menjadi editor. Jadi dia bisa menelisik isu-isu hukum pidana terkini. Jadi lengkap. Jadi saya kira saya bangga itu. Mungkin Ibnu bisa juga bercerita sedikit. Iya, silakan Mas Ibnu. Apa yang menginspirasi daripada Prof. SB dan juga para guru besar kita dalam mendukung pengembangan profesinya? Karena Prof. SB dan juga Mas Ibnu adalah merupakan aset daripada alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan Pak Ibnu. Baik, dengan Prof. Saiful Bahri ini saya sudah lama sekali dibina oleh beliau, hingga sampai saat ini masih terus dibina karena dengan profesor itu tidak pernah berhenti, dan itu menjadi budaya yang kemudian dikembangkan khususnya di Fakultas Hukum untuk kemudian nempel dengan guru besarnya agar kami secara moral dapat dikawal, pembinaan moral dan juga akademiknya terus tertata agar enggak kemudian melanggar etika-etika akademik, dan itu menjadi kaidah yang kemudian kami tahbiskan dan itu benar adanya. Tetapi ada satu hal yang paling krusial ternyata yang saya pelajari dengan Prof. Saiful adalah ada dua pilihan ketika apakah Anda ingin bekerja di institusi yang baik atau Anda bekerja dengan bos yang baik. Maka ternyata lebih baik memilih bos yang baik dibandingkan bekerja di institusi yang baik, karena belum tentu ternyata bekerja di institusi yang baik akan kita mempunyai kebebasan berpikir. Selama dalam proses saya belajar hingga saat ini, salah satu kelebihan yang Prof. Saiful contohkan kepada para asistennya adalah kebebasan berpikir dan berpendapat. Jadi tidak ada proses transplantasi pikiran beliau yang dipaksakan, mengakibatkan kami mengalami proses pertumbuhan, pendewasaan, dan perkembangan sesuai dengan masing-masing pengalamannya masing-masing. Dan nilai-nilai apa yang kemudian beliau transplantasikan adalah nilai positif untuk terus melihat ke depan, maju, dan bahkan kadang-kadang standar emosinya sebagai asisten dengan bos, dengan profesor, tinggian asistennya. Marah, profesornya malah lebih sangat slow seperti itu, dan berbagai macam hal beliau transplantasikan kepada kami. Tapi satu hal yang paling krusial yang beliau terus transplantasikan kepada kami adalah tentang kepemimpinan. Banyak hal yang kami anggap itu benar, ternyata dengan beliau mencontohkan banyak hal, ternyata itu lebih baik. Harapan kami kepada dosen muda yang lain untuk di UMJ sebagai sebuah pesan yang bermanfaat adalah ternyata memang waktu tidak pernah bisa menahbiskan bahwa pembinaan dari profesor itu sangat penting, dan ini merupakan metode pencangkokan yang baik dikembangkan oleh UMJ, dan mudah-mudahan di lingkungan semua fakultas mempunyai milik yang sama, sehingga Prof. Yuni juga sudah saatnya mempunyai asisten yang banyak, Prof. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para narasumber, yaitu Prof. SB,
dan juga Mas Ibnu. Jangan lupa Magister Ilmu Hukum menerima mahasiswa pada semester ganjil dan genap. Dan nanti Anda akan ketemu dengan Prof. SB dan juga Dr. Ibnu. Nah, kemudian S1 juga telah terakreditasi A, sehingga Bapak Ibu bisa bergabung di pmp.umj.ac.id. Nah, salam kami dari LPPM, salam berkemajuan dari LPPM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.